satu. Nah, dari sini kan ketahuannya ya bahwa yang option D itu bukan merupakan peran dari Bank Indonesia ya. Jadi jawaban yang paling tepat tuh yang Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan mengerjakan soal SNBT tahun 2023 yang kemungkinan akan muncul kembali di SNBT tahun 2024. Sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan aturannya terlebih dahulu. Setiap satu pertanyaan, kalian akan diberikan waktu 60 detik. Manfaatkanlah waktu tersebut untuk memilih jawaban yang paling tepat. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung ke pertanyaan pertama. Adik-adik, kembali lagi sama kakak. Kita akan lanjutin ke soal berikutnya. Perhatikan macam-macam lembaga keuangan berikut. Ada koperasi simpan pinjam, ada perum pegadaian, bank perkreditan rakyat, perusahaan dana pensiun, dan bank sentral. Lalu yang termasuk ke dalam lembaga keuangan bukan bank atau LKBB ini yang mana gitu ya. Nah, jadi adik-adik, ada bank dan ada lembaga keuangan bukan bank. Nah, sebenarnya sifatnya tuh fungsinya tuh sama ya, menghimpun dana dan menyalurkan dana kembali. Cuman emang ada yang sifatnya bukan bank gitu ya. Nah, lalu berapa sih atau ada apa aja sih LKBB gitu ya di sekitar kita? Nah, jadi LKBB itu ada yang pertama, ada koperasi simpan pinjam. Jelas ya, menghimpun dana lalu dipinjamkan lagi. Koperasi simpan pinjam. Lalu yang kedua, ada perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi juga merupakan lembaga keuangan bukan bank ya, perusahaan asuransi. Nah, yang ketiga ada dana pensiun. Yang keempat itu pegadaian. Koperasi simpan pinjam, dana pensiun, pegadaian, lalu leasing. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar leasing nggak di rumahnya ya? Kalau di kakak ya, leasing itu kayak ini nih, misalnya mau ngejual sih. Jadi dia tuh memberikan jaminannya PPKB gitu. Sama sih seperti bank-bank umum pada bank-bank pada umumnya gitu ya. Tuh, jadi yang pertama tuh ada koperasi, perusahaan asuransi, dana pensiun, pegadaian, dan leasing seperti itu. Nah, coba kita analisis di sini nih. Koperasi simpan pinjam ya, ada nggak? Ada ya, koperasi simpan pinjam. Lalu perum pegadaian di sini ada nggak? Nah, pegadaian juga termasuk ke dalam LKBB gitu ya. Lalu bank perkreditan rakyat, ini apakah LKBB? Kurang tepat ya, dan ini termasuknya ke dalam bank gitu, ini kurang tepat. Lalu selanjutnya ada perusahaan dana pensiun, ada nggak? Ada nih, dana pensiun, maka ini dana pensiun. Lalu
Yang kelima bank sentral. Bank sentral itu kan udah jelas ya, bank-bank Indonesia kita ya, bukan termasuk ke dalam LKBB. Jadi ini kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat ini 1, 2, dan 4. Jawabannya yang B gitu. Kayak kakak lupa nih satu lagi, di sini ada pasar modal ya. Pasar modal. Nah, begitu ya adik-adik. Ya, paham ya adik-adik ya? Ingat ya adik-adik, belajar saja tidak cukup. Kita juga harus banyak latihan soal. Tetap semangat ya. Pencaharian masyarakat daerah Garut yaitu petani kubis. Para petani kubis akan mendirikan sebuah koperasi yang dinamakan Koperasi Petani Kubis Garut dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan uraian tersebut, tingkatan koperasi yang dapat didirikan oleh para petani kubis. Oke, di sini ada ini ya, ada kata kunci tingkatan koperasi. Jadi kita fokusnya ke tingkatan koperasi. Nah, di sini option yang D itu koperasi petani itu bukan termasuk ke dalam tingkatan koperasi ya. Jadi tingkatan koperasi itu ada 4, pusat, primer, gabungan, dan induk. Jadi ini koperasi petani kita abaikan saja. Jadi fokusnya ke 4 yang option ini ya. Nih yang pertama nih, tingkatan yang paling rendah dulu ya, ada koperasi primer. Kalau koperasi primer ini adalah koperasi yang beranggotakan 20 orang atau 20 peserta gitu ya. Jadi ini koperasi beranggotakan, kakak nulisnya ini aja ya, intinya beranggotakan berapa tadi? 20 orang peserta atau 20 orang gitu ya. Ini koperasi primer ya. Selanjutnya ada koperasi pusat. Kalau koperasi pusat itu adalah koperasi yang beranggotakan 5 koperasi primer gitu ya. Jadi bertahap loh, bertingkat ininya ya. Anggotanya beranggotakan berapa tadi kata kakak? 5 koperasi primer. Oke, 5 koperasi primer. Nah, selanjutnya ada koperasi gabungan. Kalau koperasi gabungan ini adalah koperasi yang beranggotakan 3 koperasi pusat. Nah, beranggotakan 3 koperasi pusat. Beranggotakan 3 koperasi pusat. Oke, adik-adik. Nah, yang selanjutnya ada koperasi induk. Ini koperasi yang beranggotakan 3 koperasi gabungan. Terus aja bertahap gitu ya. Beranggotakan berapa? 3 koperasi gabungan. Oke, sampai sini paham? Nah, kita kembali ke soal. Di soal katanya ini ada membuat koperasi petani kubis Garut. Maka ini dari yang paling rendah dulu ya. Jadi dari kumpulan masyarakat, mereka membuat komunitas, bukan komunitas ya, membuat koperasi, itu koperasi petani kubis Garut. Jadi masih sistemnya anggota. Nah, kalau masih anggota orang per orang, ini masuknya ke dalam koperasi primer nih ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk ilustrasi ini yaitu koperasi primer. Oke. Nah, jawabannya yang B. Nah, adik-adik, belajar saja tidak cukup. Kita juga harus banyak latihan soal.
Dalam aktivitas sistem pembayaran, peran Bank Indonesia atau BI yaitu kecuali gitu ya. Nah, di sini katanya peran Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini merupakan bank yang mengatur peredaran uang gitu ya. Ketika misalnya ternyata uang yang beredar terlalu banyak, itu BI yang mengatur gitu ya. Ketika ternyata uang yang beredar terlalu sedikit, BI juga yang melakukan peraturan dan membuat kebijakan gitu ya. Nah, adapun peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran itu apa aja, tapi yang kecualinya gitu ya. Nah, coba kakak akan jelasin nih peran Bank Indonesia. Di sini cukup ya, peran Bank Indonesia. Bank Indonesia. Nah, oke, yang pertama itu yang paling pokok ya, mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter. Oke, ini kayaknya sebelah sini masih luas ya, kakak pindahin dulu nih ke sebelah sini. Nah, di sini ya, mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter dan melaksanakan kebijakan moneter ya. Kebijakan moneter. Nah, ini peran yang pertama dan yang paling vital gitu ya. Lalu yang kedua, mengatur dan mengawasi apa? Sistem ekonomi, kelancaran sistem ekonomi ini. Mengatur dan mengawasi sistem kelancaran. Oh, kebalik ya. Mengatur dan mengawasi atau menjaga kelancaran sistem ekonomi. Sistem ekonomi gitu ya. Nah, lalu peran yang ketiga itu apa nih? Mengatur dan menjaga kelancaran dalam sistem pembayaran internasional ya. Ini tuh mengatur dan menjaga kelancaran dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional ya. Sistem pembayaran nasional gitu. Lalu yang keempat, penyelenggaraan sistem keliling antar bank. Penyelenggaraan sistem keliling antar bank gitu ya. Clearing bagaimana? Clearing antar bank. Oh, banknya N-nya kelewat ya, bank. Nah, ada yang terakhir nih, peran dari Bank Indonesia. Terakhir itu mengatur dan mengawasi bank lain. Mengatur dan mengawasi bank lain ya. Mengawasi bank lain. Nah, ini fungsi dari atau peran dari Bank Indonesia. Nah, coba kita analisis nih, yang tidak atau yang bukan merupakan peran Bank Indonesia. Yang A, menjaga stabilitas uang rupiah. Betul nggak sih? Di sini ada nggak? Di sini mungkin secara tersurat nggak ada ya, tapi makna dari menjaga stabilitas uang rupiah itu ada di poin nomor 1 gitu ya. Nah, mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter, yang dimana kebijakan moneter ini untuk menjaga peredaran jumlah uang yang beredar gitu, atau stabilitas uang rupiah. Jadi ini termasuk ke dalam peran Bank Indonesia. Nah, lalu yang B, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. Ada nggak? Ada di poin nomor 3 nih, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional. Oke, ada. Yang C, menyelenggarakan sistem keliling antar bank. Ada nggak? Ada nih ya. Nah, ini juga. Lalu yang D, memberikan kredit kepada masyarakat. Apakah ada di sini? Tidak ada ya. Memberikan kredit kepada masyarakat itu fungsi atau peran dari bank-bank umum, bank lainnya ya. Sedangkan bank
Bank Indonesia itu lebih ke sistem ekonomi, menjaga kelancaran dan pembayaran nasional gitu ya, secara nasional, atau mengawasi bank-bank lain. Jadi ini merupakan peran dari bank umum, kurang tepat. Nah, yang mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter ini udah pasti ya ada di nomor 1. Nah, dari sini kan ketahuannya ya bahwa yang option D itu bukan merupakan peran dari Bank Indonesia ya. Jadi jawaban yang paling tepat tuh yang D, oke? Nah, ingat ya adik-adik, belajar saja tidak cukup. Kita juga harus banyak latihan soal. Jika kamu ingin melihat lebih banyak konten edukatif dan seru seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri.